dan sedanuka dulu sosali bung beruiteswa anangiteswa ayau de mata lesugi ayau de bulang mongkogi ayau de talagi wangi harang hau bercabugu lagi. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Selamat sore, kita kenalan dulu, ini namanya siapa? Dolfi. Dolfi dari paroki mana? Paroki Santo Fransiskus Xaverius Poka. Oke, dari paroki Poka. Luar biasa, jadi ini anak OMK dari Romo Andi Latu Batara, betul Dolfi? Ya, terima kasih banyak Dolfi, silakan kembali ke tempat duduk. Sobat Media Komsos, bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya Rosi. Keuskupan Ruteng kembali menyelenggarakan kegiatan Live-in Ekonomi Kreatif Tahun Pastoral Pariwisata Holistik OMK Keuskupan Ruteng. Dan bincang-bincang pastoral kita kali ini berlangsung di Istana Keuskupan Leda. Tadi di awal kita sudah mendengarkan lagu Mata Lesoge yang dibawakan oleh Dolfi dari Paroki Poka. Dan di bincang-bincang kita kali ini akan ada penampilan-penampilan spesial dari OMK-OMK berbakat di Keuskupan Ruteng. Kita pada hari ini akan membahas tentang pastoral pariwisata holistik dan bagaimana pariwisata menjadi peluang ekonomi kreatif. Untuk itu telah hadir bersama kita saat ini Romo Martincen, Direktur Puspas Keuskupan Ruteng. Kita undang Romo Martincen untuk maju ke depan. Silakan Romo. Selain Romo Martincen, kita juga ada satu narasumber lainnya, yaitu Bapak Felix Musa, founder Bandung Utama Group. Kami undang ke depan untuk Pak Felix. Selamat sore Romo, apa kabar? Baik sekali Rosi. Iya, Pak Felix juga apa kabar? Sangat luar biasa baik. Sangat luar biasa baik. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang pastoral pariwisata holistik dan juga peluang ekonomi kreatif nih untuk orang muda. Saya undang Romo dan Pak Felix, kita duduk di sini di tempat yang telah disediakan.
Jadi hari ini bincang-bincangnya lebih berbeda ya Romo, karena kita disaksikan langsung oleh orang-orang muda dari 11 paroki yang ada di Keuskupan Ruteng, dan selama sudah 2 hari sampai dengan besok akan ada kegiatan-kegiatan dalam rangkaian acara Live In di Istana Keuskupan Leda. Saya mau langsung tanya nih ke Romo Martin Chen. Romo, dari kemarin pasti teman-teman di sini sudah baca Pastoral Pariwisata Holistik. Ini artinya apa, Romo? Baik, terima kasih Rosi. Holistik berarti utuh, menyeluruh, meliputi segala aspek. Maksudnya begini, pariwisata ini jangan hanya mengembangkan aspek jasmani manusia, tapi juga aspek rohaninya, aspek mentalnya, karakternya. Jangan sampai misalnya dalam arus pariwisata ini kita sebagai orang Manggarai lalu kehilangan identitas kultural kita misalnya. Nah, holistik ini juga maksudnya supaya pariwisata ini jangan hanya urus soal ekonomi, tapi dia juga harus mendukung perkembangan sosial, budaya, tapi juga menjamin kelestarian alam. Nah, holistik ini juga maksudnya supaya seluruh aspek kehidupan, ya, baik secara pribadi maupun bersama dalam masyarakat itu bertumbuh, berkembang. Itu maksudnya. Jadi holistik itu menyeluruh ya Romo, dia tidak hanya fokus di satu tujuan saja tetapi memang menyeluruh. Nah, ini sekarang kita tahun ini Keuskupan mengangkat tema pariwisata holistik, dan banyak sekali nih Romo perbincangan di luar. Saya mau tanya, kenapa gereja sibuk dengan pariwisata? Bukankah itu urusan pemerintah di dunia bisnis? Baik, pertanyaan yang kadang kami dengar langsung juga, gereja ini kok repot urus pariwisata, lebih baik sibuk urus doa saja. Nah, ada 3 hal mendasar kenapa gereja terlibat dalam pariwisata. Nah, yang pertama kita tahu pariwisata itu adalah zaman sekarang ini peluang dan sekaligus tantangan bagi kemanusiaan. Dan kita semua tahu segala sesuatu yang menyangkut kemanusiaan itulah yang menjadi panggilan dan perutusan gereja. Ya. Ada satu pepatah Latin yang bunyinya Gloria Dei Homo Vivens, maksudnya Allah itu dimuliakan ketika manusia hidup, ketika manusia itu bahagia dan martabatnya semakin diteguhkan. Nah, alasan yang kedua, Rusi, kenapa kita sibuk dengan pariwisata, kita tahu dalam Injil Yesus mengajak kita untuk tidak tinggal dalam tempurung diri kita. Dia mengajak murid-murid Kristus itu untuk keluar, untuk menjadi garam dan terang. Dalam dunia pariwisata ini gereja dituntut untuk tidak tinggal dalam gedung gereja atau dalam umat paroki saja, tapi dia harus keluar ke tengah masyarakat untuk menerangi dan menggarami pariwisata ini dengan nilai-nilai Injili. Nah, akhirnya yang ketiga, kita semua kalau renungkan, pariwisata itu kan sebetulnya adalah perjumpaan antar budaya, antar manusia, antar suku, antar bahasa, di mana orang mengalami sukacita, di mana orang mengalami persaudaraan. Dan di sana lalu orang juga bahkan menemukan kehadiran Allah Sang Pencipta. Ya. Nah, di sana sebetulnya kita lalu menemukan pariwisata pada dasarnya bagian yang tak terhindarkan, yang tak terpisahkan dari iman Kristiani kita, karena dalam pariwisata itu kita dapat mengendus jejak Allah dalam kehidupan. Jadi kira-kira begitu. Semoga yang nonton di rumah, Sobat Media Komsos dan adik-adik teman-teman OMK akhirnya mengerti nih Romo. Oh, ternyata mengapa gereja mengambil bagian dari pariwisata. Ini semua berhubungan dengan kemanusiaan. Nah Romo, moto yang diusung dalam pastoral pariwisata holistik ini ada 3B, berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Mungkin bisa Romo jelaskan, kita mulai dari berpartisipasi Romo. Oke, berpartisipasi persis seperti yang kita alami sekarang ini, bahwa orang-orang muda dia terlibat, ya. Nah, kita ingin supaya pariwisata kita ini tidak membuat orang-orang setempat ini dipinggirkan, dirugikan. Yang untung hanya orang dari luar, ya. Tapi kita ingin supaya pariwisata
super premium Labuan Bajo ini sungguh nanti semakin meningkatkan kesejahteraan hidup orang-orang Manggarai. Lalu yang kedua, kita juga tidak ingin kita hanya menjadi penonton, ya, tapi kita ingin kita terlibat, ya, kita sebagai subjek yang juga mendesain, yang merancang, mengatur supaya pariwisata ini sungguh bertumbuh sesuai dengan cita rasa kita, ya, itu maksudnya berpartisipasi. Ya. Oke Romo, lanjut ke berbudaya. Ini artinya apa Romo? Bukankah dalam pariwisata berbudaya harus global karena bertemu wisatawan mancanegara? Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini kan muncul sebuah situasi di mana orang bilang, oh di sana di mana ada pariwisata, orang lalu kemudian seolah-olah melupakan budayanya dan terjerumus ikut-ikutan dengan budaya asing. Nah, ini yang kita tidak mau. Ya. Kita ingin supaya pariwisata ini betul berakar dan bertumbuh dalam keunikan kultur setempat. Bahkan sebetulnya justru inilah poin lebih dari sebuah pariwisata. Orang sebetulnya datang ke tempat kita itu kan dia ingin melihat kultur setempat. Dia ingin melihat keunikan setempat. Nah, ini yang sebetulnya harus kita tingkatkan, yang kita harus tawarkan kepada mereka. Tapi ini tentu Rosi tidak hanya sebagai bahan pajangan, tapi kita ingin supaya pariwisata ini betul dibangun dalam karakter kita orang Manggarai. Saya ambil contoh misalnya kita orang Manggarai ini kan terkenal sekali dengan orang yang sangat ramah, ya. Hospitalitas kita ini bagus sekali. Nah, kita ingin supaya yang seperti ini mewarnai pariwisata kita, sehingga kalau orang datang ke tempat kita, ke Labuan Bajo, ke Ruteng, orang bilang, aduh orang Manggarai ini luar biasa, ya. Saya sungguh diterima dan merasa di sana nyaman dan berbahagia. Ya contohnya budaya reis ya Romo ya. Jadi kalau setiap tamu yang datang, ya mece titebo, jadi seperti itu ya Romo, itu sudah menunjukkan keramahan yang luar biasa. Bagaimana dengan berkelanjutan? Ini maksudnya apa Romo? Nah, berkelanjutan ini terkait dengan lingkungan hidup, ekologi. Nah, kita semua perhatikan bahwa pariwisata ini tentu membutuhkan sumber-sumber daya alam, ya. Nah, di satu pihak kita butuh sumber daya alam untuk mengembangkan pariwisata, tapi di lain pihak kita tidak ingin sumber daya alam ini habis dan rusak karena pariwisata. Ya, karena itu kita mendorong pariwisata ini betul bisa merawat dan mengembangkan lingkungan, sehingga lingkungan itu betul nanti juga menjadi ruang di mana orang sungguh bisa merasa aman dengan pariwisata. Saya ambil contoh Rosi misalnya terkait dengan kebersihan, sampah, atau juga terkait dengan misalnya sekarang pembangunan di pantai-pantai di sekitar Labuan Bajo sana, ya. Di sana kita perhatikan kan banyak hutan bakau. Hutan bakau ini harus dilindungi karena dia tidak hanya penting untuk menjaga abrasi, tapi juga penting sebagai paru-paru bumi, ya. Nah, kita mau mendorong supaya pariwisata ini betul nanti menjamin kelestarian alam yang pada gilirannya berguna bagi para pariwisata itu juga. Oke Romo, jadi itu tadi 3B, berpartisipasi, berbudaya dan juga berkelanjutan. Nah tadi kita dengar tentang berpartisipasi. Ini erat kaitannya dengan kita turut ambil bagian nih. Salah satunya adalah dengan melihat kesempatan dan merebut peluang. Nah kita akan berbincang dengan Pak Felix ya, yang menjadi founder dari Bandung Utama Group. Pak Felix, Bandung Utama Group kita bisa sebut ya lahir dari kecerdikan ini untuk melihat peluang ekonomi yang ada. Bagaimana Pak Felix waktu itu melihat peluang ekonomi yang ada? Ya baik, terima kasih. Peluang yang ada itu sebetulnya ada pada diri kita sendiri, dari seluruh jiwa dan raga kita sendiri. Dia lebih kepada kreatif. Jadi kalau akalnya ada, idenya ada, gagasannya ada di situ dia punya peluangnya. Tinggal kita buat, jalankan, tekunin, sabar, pasti akan ada hasilnya. Jadi ekonomi kreatif atau yang disebut kreatif itu sebetulnya dia tidak butuh tempat, tidak butuh modal, dia hanya butuh sarana biasa saja. Soal nanti dia bagaimana cara hidupnya ekonomi kreatif itu tergantung dari pikirannya sendiri, itu tergantung dari idenya sendiri. Yang terpenting dia tidak gengsi, dia tidak sombong, dia tidak malu, itu saja dia.
Sebetulnya bangun usaha ekonomi kreatif itu tidak terlalu sulit, sangat mudah, praktis, simpel dan tidak beban dia, tidak ada beban dia. Hanya dampaknya kalau ekonomi kreatif itu terjadi, bisa-bisa sedikitnya lembaga keuangan ada sedikit agak menurun. Itu menurut saya. Jadi Terima begitu kasih. ya, jadi Pak Felix melihat peluang itu ya ada pada diri sendiri. Nah mungkin bisa Pak Felix sharing atau mungkin berbagi cerita kepada OMK, kira-kira peluang ekonomi apa saja nih yang tersedia di Manggarai Raya ini? Terlalu banyak, bahkan melampaui kemampuan kita orang Manggarai. Peluang terlalu banyak di Manggarai. Apa saja yang ada di depan mata kita, di belakang kita, di kiri kanan kita, itu semua ada di depan kita sendiri. Hanya kembali lagi kreatif, tidak kita memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan mata kita itu sendiri. Contoh, ada kopi, kenapa sih tidak dibuat sekreatif mungkin supaya kopi itu bisa lebih bermanfaat bagi orang yang mengkonsumsinya. Jadi jangan hanya tumbuk kopi hitam selesai, tapi juga beraroma dan cita rasanya itu yang paling penting. Lalu ubi, pisang, apalagi yang lebih identik Manggarai ini, rebok, itu sebetulnya punya nilai-nilai standar ekonomi. Hanya selagi-lagi mampu tidak kita untuk mengembangkannya. Dan jangan dianggap sepele. Karena dianggap sepele, karena dianggap itu murahan, karena dianggap itu hanya tumbuh dari kebun sendiri, lalu kita abaikan, kita lebih mementingkan produk-produk yang tidak kita kenal dan produk yang tidak kita kuasai. Kalau mau orang sukses, orang hebat, ekonomi kreatif itu adalah kembangkan apa yang sudah kita tahu sejak kita lahir sampai hari ini. Terima kasih. Oke Pak Felix, nah ini mungkin adik-adik, Pak Felix ini adalah founder Bandung Utama Group. Mungkin ada yang pernah belanja, kira-kira sudah jam 11 malam, bingung mau kemana. Ada kita bisa sebut minimarket, itu tempat jualan yang buka 24 jam, itu Bandung Utama Group. Dan sudah ada berapa cabang nih Pak Felix? Kalau di bawah manajemen saya sendiri itu ada 22 outlet. Binaan-binaan itu sudah puluhan, mungkin hampir 80-an. Dan itu sudah berkembang. Dan saya akan coba memasuk ke lingkungan gereja sedikit demi sedikit. Oke, dari dengan wacana bangun pasar umat. Oke, jadi wes ini luar biasa. Jadi Pak Felix ini sudah ada 20 outlet Bandung Utama Group dan yang dibina itu sudah lebih dari 80 outlet. Kita kembali ke Romo Chan nih Romo. Romo sekarang ini komisi-komisi keuskupan buat kegiatan live in. Apa sebenarnya tujuan kegiatan ini Romo? Nah, tujuannya tadi sebetulnya terkait dengan apa yang kita sudah lihat bersama ya. Pariwisata holistik yang partisipatif. Kita semua tahu orang-orang muda ini adalah bagian yang terbesar dari gereja ya. Dan kita ingin mereka ini sungguh terlibat dalam dunia pariwisata. Nah, karena itu pelbagai komisi merancang kegiatan ini, kegiatan live-in tapi juga sifatnya holistik yang meliputi pelbagai aspek, sehingga mereka di sini selain dapat siraman rohani, tapi juga dididik dengan keterampilan-keterampilan hidup. Ya. Nah itulah yang dibuat misalnya hari ini ada yang melatih tari tradisional, ada yang melatih kuliner, yang seperti Pak Felix juga tadi sampaikan menggunakan bahan yang sudah ada. Jadi sebagian kuliner tadi yang mereka latih itu menggunakan bahan dari pisang misalnya. Ya. Lalu begitu juga di sini mereka melatih bagaimana membuat narasi, fotografi yang sangat diperlukan oleh dunia pariwisata, pertanian organik. Nah orang sekarang butuh makanan-makanan yang sehat, yang ramah lingkungan. Ya. Nah itulah yang dilatih tadi, pupuk, bagaimana membuat ekoenzim, bagaimana membuat pupuk padat, pupuk cair yang bermutu. Nah ini pelbagai kegiatan-kegiatan yang kita harapkan bisa memberi kemampuan, keterampilan pada orang-orang muda kita sehingga mereka nanti bisa masuk dalam pasar pariwisata. Tentu kegiatan hari ini semacam menjadi peletup. Kita berharap nanti tentu ada pendalaman sehingga mereka semakin piawai dalam keterampilan-keterampilan tadi. Jadi tadi ada kelas-kelas ekonomi kreatif ya dengan tutor yang tentu berpengalaman di bidangnya.
sekarang saya mau pindah nih. Tadi Pak Felix sudah dengar kan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan hari ini di kelas ekonomi kreatif. Nah, anggap saja saya ini sekarang OMK nih. Datang ketemu Pak Felix. Saya ingin mengembangkan suatu usaha ekonomi kreatif. Ide atau gagasan apa yang bisa Pak Felix tawarkan untuk saya? Yang pertama itu jangan cari uang deh, tapi biarkan uang itu cari kita. Ya, jadi usaha yang ada itu kalau ada yang tidak perlu dibeli, kenapa ini harus pasti beli? Ya, usaha-usaha yang ada itu kalau peluang-peluang di Manggarai yang saya bilang tadi itu sebetulnya apa ya? Saung dusuk sekalipun bisa. Itu. Terus daun pisang sekalipun bisa. Daun pisang, jangankan kita memiliki di kebun sendiri, di tempat lain pun kita bisa ambil untuk dia akan menghasilkan uang itu sendiri. Jadi uang akan mencari daun pisang itu sendiri melalui manusia yang buatnya itu. Jadi peluang itu banyak, jadi jangan terlalu bikin ribet. Sederhana saja pikirnya. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih besar, biarkan melalui hal yang kecil tadi itu, melalui daun pisang tadi, saung dusuk tadi, atau saung dayang tadi, yang akan mendapatkan hal yang lebih besar dari apa yang kita buat di awal. Itu yang saya bilang tadi, bahwa jangan terlalu mikirin uang kalau mau usaha, tetapi manfaatkan yang sudah ada. Jadi kebetulan sudah hampir 1 bulan saya mendirikan PSE Percontohan di KBG saya, Santo Montfort, Paroki Kumba. 2 orang saya tarik dan memang mereka notabene ekonomi lemah ya. Dia sudah pusing mau cari pinjaman. Lalu dia minta ke saya mau pinjam uang sini. Saya bilang jangan menyusahkan diri oleh uang itu sendiri. Terus gimana dong? Saya bilang kemarin itu bilang punya kebun. Di dalam kebun itu apa saja? Ada pisang, ada tomat, ada ubi, ada lombok. Lalu saya bilang petik itu semua dan bawa ke sini. Dia bawa ke standnya. Dia juga bingung mau diapain. Apa iya ada yang beli? Lalu saya bilang gimana ada yang mau beli kalau masih di dalam kurungan, dalam karung atau kardus? Buka semua. Itu tadi semua ke kreatif. Tebar saja di pinggir jalan situ. 5 menit kemudian orang berkerumun. Jadi sesuatu hal bisa punya nilai itu bukan soal, maaf ya, tanda kutip dulu, bukan soal kualitasnya. Tapi bagaimana barang itu, produk itu, sesuatu itu bisa memancing orang hanya untuk sekedar lihat-lihat. Itu. Lalu setelah itu dalam 1 hari itu habis terjual, termasuk batang pisangnya untuk pakanan ternak. Dapatlah hasil dari itu 460.000 rupiah. Ini sudah uangnya. Lalu saya bilang sekarang ite ke pasar, belanjalah apa yang menjadi kebutuhan vitalnya manusia. Sayur mayur, vicin, garam, lauk, itu saja dulu. Dari 460.000, 2 hari yang lalu saya cek, kira-kira uangnya sudah berapa? 4.700.000 hanya dalam tempo 3 minggu. Apa pertanyaan? Apakah butuh modal? Tidak. Peluang banyak. Itu tadi, jangan mencari barang yang jauh di pabrik sana. Karena barang yang di pabrik itu juga, barang yang di toko itu juga sumbernya dari apa yang kita lihat setiap hari di hutan, di kebun, dan di halaman rumah kita sendiri. Terima kasih. Oke, jadi kita mulai dari hal sederhana dulu ya. Jangan yang langsung naik kelas mau paling atas ujung, tapi bertahap. Karena biasanya orang bilang kalau kita mulai dari bawah kita bisa menghargai hasil nanti ya yang kita dapatkan. Nah Romo, menarik sekali tadi. Ternyata dimulai juga peluang usaha ini sampai dari KBG. Pastoral itu bisa dari KBG, jadi mungkin adik-adik OMK bisa mulai nanti dari KBG masing-masing. Kira-kira bersama teman-teman orang muda dari KBG kita mau buat apa nih untuk menghasilkan uang. Nah Romo, saya juga dengar nih, ada program unik dalam tahun pastoral pariwisata holistik ini yang disebut program PAF. Itu apa Romo? Nah, PAF ini kepanjangan dari P-nya itu promosi,
A-nya itu animasi, dan F-nya itu fasilitasi. Maksudnya begini, kita paroki dalam tahun pariwisata ini atau selanjutnya tidak perlu harus menciptakan satu kelompok pariwisata baru. Tidak perlu harus mendirikan satu kelompok yang baru, tapi kita coba melihat potensi-potensi apa, kelompok-kelompok ekonomi kreatif apa yang sudah ada di paroki. Mungkin di sana ada kelompok tenun ikat, mungkin di sana ada kelompok sanggar tari, mungkin di sana ada kelompok gula merah, gula rebok. Nah, ini yang diminta dari kita supaya kelompok-kelompok yang ada itu kita informasikan ke publik. Nah, itulah yang kita sebut dengan promosi. Ya, kita sebarluaskan, apalagi sekarang melalui media sosial kita bisa menyebarluaskan potensi-potensi kita yang ada ini. Lalu yang kedua, tentu peran gereja ini peran membangun, mendorong motivasi dan juga semangat dari umat atau kelompok yang ada supaya mereka tekun dalam usaha mereka. Jadi tidak mudah putus asa atau juga tidak bermental instan, hanya pikir mau cepat dapat untung. Nah, di sini peran gereja menganimasi, ya, menggerakkan, memberi semangat untuk sungguh berpariwisata, berekonomi secara kreatif. Lalu yang ketiga, kita semua tahu pariwisata ini tidak bisa kita buat kalau jalan sendiri. Karena itu perlu dibangun jejaring kerjasama, ya, dengan pemerintah, dengan pihak perhotelan, restoran, dengan berbagai macam pihak dunia usaha lainnya. Nah, itulah yang kita sebut dengan fasilitasi, Rosi. Jadi ini yang namanya PAF. Nah, kerja jejaring ini juga nanti yang kita harapkan dari OMK kita, ya. Jadi OMK ini coba melihat di paroki, kira-kira selain paroki saya, ini kelompok-kelompok mana di paroki yang bisa saya ajak kerjasama, ya. Atau peluang-peluang apa yang ada di paroki yang saya bisa isi, ya. Misalnya tadi kita latih sanggar tari. Nah, di paroki itu kan banyak sekali event-event paroki. Kenapa kelompok saya nanti tidak bisa tawarkan, oke, kalau ada nanti perayaan hari ulang tahun paroki, kelompok sanggar kami ingin membawakan satu tarian tradisional. Misalnya begitu. Yang sama juga begini, kita lihat sekarang kan bulan Mei, banyak sekali orang bersiarah, orang pergi ke Gua Maria atau gereja. Nah, ini kan peluang ekonomi juga, ya. Orang kalau bersiarah itu kan dia butuh makan minum. Kenapa saya tidak dengan paroki saya menawarkan di sana juga nanti ada kuliner makan minum yang kita tawarkan kepada pesiarah. Atau pesiarah ini kan dia juga butuh barang-barang rohani, butuh rosario, butuh patung. Nah, kenapa kami OMK tidak bisa dalam kesempatan siarah seperti itu kami tawarkan kios kecil berjalan, ya, di mana orang bisa beli rosario dan patung tanpa harus datang ke Ruteng, ya. Jadi saya pikir ini semua pelbagai peluang-peluang tadi yang kita bisa manfaatkan sebagai orang muda Katolik. Wah, ternyata memang programnya unik nih karena bisa membangun jejaring juga, ya, itu tadi bagian dari fasilitasi. Nah, yang pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir nih untuk Pak Felix, terkait dengan pariwisata holistik. Apa tawaran dari dunia pariwisata yang bisa dimanfaatkan oleh orang muda Katolik nih Pak Felix? Pariwisata holistik itu menggabungkan semua apa yang saya sampaikan di awal sampai akhir. Menggabungkan semua, jadi produknya itu semua ada di dalam lingkungan pariwisata holistik itu. Tadi Romo sudah sebut soal bagaimana memanfaatkan tempat ziarah itu yang berdampak pada ekonomi kreatif untuk memenuhi kebutuhannya. Itu pasti. Lalu apa ya? Sebetulnya kita sudah punya potensi semua, hanya satu saja kendalanya. Pertama, dia tidak konsisten. Lalu kedua, dia malas. Ya, lalu dia tidak sabar, itu saja. Dia tidak menghargai proses. Begitu hujan dia tutup. Tidak ada yang beli, dia tidur. Terus orang datang belanja bukannya jaga tempat usahanya, malah berdiri di tempat lain. Situ saja dia punya kendala di dunia usaha itu. Dan pariwisata holistik itu sangat luar biasa sebetulnya, karena dia global, menggabungkan semua tiga unsur,
ya, tubuh, jiwa dan roh, dan juga menggabungkan semua jasmani dan rohani. Bagaimana rohani memanfaatkan situasi jasmani, sebaliknya bagaimana jasmani itu memanfaatkan situasi kerohanian. Ketika dia sedang berhadapan dengan konsumen yang reseh, dia punya iman yang menguatkan dia untuk mengendalikan diri. Dia punya hak untuk berdiam, merenungkan, lalu tunjukkan. Kalau pedagang itu paling anti, dia itu melawan konsumennya. Dijelekin pun dia tetap terima. Itu adalah fungsi dari pengendalian dirinya tentang keimanannya. Asa kita ikan daus kita, gimana? Aku punya ikan, bagus tidak? Lantas kalau orang yang tidak memiliki iman, tidak punya mental, kalau tidak ada uang, tidak usah beli saja. Jangan jelekin saya. Ini suatu penghalang sebetulnya. Pertanyaannya, di mana letak keimanan dia ketika dia menerima hal seperti itu, lalu dia terima, renungkan, direfleksikan, menjadi masukan buat dia. Oh iya, berarti saya sudah menerima berkat dari konsumen terkait dengan pelayanan saya. Apakah betul produk saya ini memang tidak layak atau layak? Itu, terima kasih. Oke Pak Felix, jadi memang pariwisata holistik itu tawarannya itu mereka kasih peluang sebenarnya ya, peluang yang besar. Jadi contoh saja mungkin nanti di bulan Maria ini ada banyak sekali orang yang akan mengunjungi misalnya Gua Golocuru, Gua Maria Golocuru. Nah, OMK dari Paroki Karot ada ya di sini ya, OMK Paroki Karot. Bisa ambil kesempatan itu. Kira-kira apa nih yang mau ditawarkan di untuk bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Gua Maria Golocuru. Nah, Romo, Pak Felix, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu dialog dan juga tanya jawab bersama teman-teman OMK di sini. Tetapi sebelum itu kita akan jeda dengan melihat penampilan dari Claudia, OMK dari Paroki Santo Mikael Kumba. Kita sambut Claudia dengan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali, ternyata tarian bisa dibawakan secara solo, jadi tidak perlu beramai-ramai, secara solo juga sangat cantik sekali. Setuju Romo? Setuju. Nah kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan juga mungkin ada dialog. Mungkin saya kasih kesempatan sekarang untuk
adik-adik OMK yang ingin bertanya kepada Romo, Martin Chen ataupun Pak Felix. Waktu dan tempat disilakan, mungkin bisa angkat tangan yang ingin bertanya. Oke, jangan malu-malu, langsung tanya. Bisa angkat tangan, berdiri, langsung tanya. Oke, silakan berdiri, maju ke depan. Jangan lupa perkenalkan nama dan juga asal paroki. Itu mic-nya, sabar. Perkenalkan nama, kemudian asal paroki dan pertanyaannya. Oke, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Vi, saya berasal dari Paroki Santo Paulus Mano. Pertanyaan yang saya tujukan untuk Pak Felix. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas materi yang telah diberikan kepada kami. Ini salah satu menjadi dorongan untuk kami untuk bisa lebih kreatif. Dan di sini saya ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, saya sendiri punya planning untuk membuka usaha di Mano. Kita tahu bahwa Manggarai Timur itu terkenal dengan hasil komoditi, hasil kopi, dan saya rencananya itu untuk membuka warung kopi dan makanan-makanan lokal. Tapi di sini saya merasa tidak percaya diri dan juga takut gagal. Kita tahu bahwa prinsip orang Manggarai masalah. Sebelum kita melakukannya, kita selalu mengatakan masalah. Jadi pertanyaannya saya di sini, kira-kira apa jalan keluarnya untuk bisa mengatasi ketidakpercayaan diri itu? Oke, dan untuk pertanyaan yang kedua, saya yakin Bapak sebelum sampai pada titik ini, sukses pada sampai titik ini, pasti mengalami kegagalan. Oke, jadi pertanyaannya, kira-kira apa yang memotivasi Bapak untuk bangkit dari kegagalan itu? Mungkin bisa di-share kepada kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali, tujuannya kepada Pak Felix. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, masih dari bagian barat nih. Saya masih tunggu teman-teman dari bagian timur. Jangan lupa siapkan pertanyaannya. Oke, silakan maju. Jangan lupa perkenalkan nama dan juga asal paroki. Maju agak ke depan sedikit. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Hans, asal paroki dari Santo Paulus Mano. Baik, satu pertanyaan dari saya tertuju pada Bapak Romo dengan Bapak Felix. Jadi berbicara tentang tahun pastoral pariwisata holistik, itu sudah dipaparkan tadi. Satu pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah seperti yang kita lihat sekarang, bahwa budaya kita, saya masih ingat itu tentang di pariwisata, bahwa salah satu untuk menarik destinasi wisata adalah dengan membuka kafe atau pop-up yang ada di pantai-pantai yang kita lihat sekarang. Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang muda beserta dengan gereja untuk bisa mengantisipasi bahwa tidak harus memiliki pariwisata itu tidak harus memiliki ada tempat hiburan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang muda untuk bisa bekerja sama dengan gereja, yaitu melalui kegiatan pastoral pariwisata holistik. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jadi tentang membangun relasi ya, seperti itu. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman OMK yang lain, mungkin Pak Felix dan juga Romo bisa jawab dari Pak Felix juga dulu. Tadi pertanyaan pertama dari teman kita dari Paroki Mano ya. Tidak percaya diri ya. Biasanya percaya diri itu hilang ketika masih ada orang terdekat, keluarga,
teman. Tapi kalau dia merasa tidak memiliki siapa-siapa, dia sudah dua sikap, nekat dengan jalankan tanpa harus ada dilihat orang. Tapi sebetulnya soal percaya diri itu sebenarnya tidak sulit sebetulnya. Berapa bulan yang lalu ada teman-teman magang dari Unika di Bandung Utama itu selama 3 bulan kalau saya tidak salah mereka. Lalu saya kasih seragam mereka, ditulisnya itu kalau mau jadi pengusaha sukses harus jadi orang buta dan orang tuli. Percaya diri hilang itu karena lingkungan. Andai kita sunut saja, tidak usah peduli apa kata orang, itu akan berhasil. Kegagalan terbesar itu faktor lingkungan. Dan jangan berharap kepada siapa-siapa. Ingat, yang paling kuat penyemangat hidup kita itu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Biarkan orang lain berkata apa, itu urusannya dia. Tetapi kalau orang lain berkata sesuatu tentang kita lalu kita reaksi, kita nambah dosa sebetulnya. Sebetulnya kita yang beriman Katolik itu luar biasa karena sudah ditunjukkan bagaimana kisah perjalanan hidup Yesus yang di luar kemampuan manusia itu sendiri. Mulai dari yang terhina sampai dia jadi orang terhormat. Nah, kalau mau jadi terhormat, siap dihina. Jangan lihat orang lain, jangan dengar siapapun, tapi lihat dirimu sendiri dan lihat dirimu sendiri. Itu kunci utama supaya hilang kita punya rasa percaya diri itu rendah. Tidak usah dengar orang lain. Itu kunci utamanya. Dan berusahalah, ya, berusahalah menghindarkan diri dari orang-orang terdekatmu. Pergilah sejauh yang memang tidak mudah dilihat oleh mereka. Karena faktor-faktor itu juga yang akan membuat kita berpengaruh. Cuma kan tadi saya bilang bahwa memang paling enak itu adalah jauh dari orang-orang terdekat kita. Setelah kita sudah menjauhi, percaya saja, bukan kamu yang datang ke dia suatu saat, tapi dia yang akan menghampiri kamu. Itu yakin. Itu akibatnya apa? Akibat karena kamu sudah terlampau percaya diri. Karena orang lain juga punya perasaan yang sama, percaya dirinya rendah, kehilangan percaya diri. Lalu kira-kira cukup. Kalau mau mulai, jangan hanya wacana, mulailah besok. Pulang rumah, buat sesuatu, berdiri di depan ruang tamu, begitu ada tamu datang, lihat pajangan kamu. Yang pertama bukan harganya, nilai pajangannya itu, seninya, kreatifnya. Wih, bagus ya, bisa dijual nggak? Oh iya, kalau mau silakan. Itu kreatif. Percaya diri kita mulai muncul di situ. Ternyata saya punya karya dinilai baik oleh teman saya sendiri atau tamu yang datang. Itu. Terima kasih. Oke, tadi ada pertanyaan yang kedua. Kalau tidak salah, sebelum sampai Kerjasama. di titik ini, bagaimana motivasi? Mungkin Pak Felix pasti pernah mengalami kegagalan. Bagaimana caranya sehingga bisa bangkit lagi dari kegagalan itu? Hidup tekanan itu adalah makanan sehari-hari saya sejak saya kecil. Kalau teman-teman nanti lihat channel YouTube saya itu dari Pak Felix Hatam kalau saya tidak salah namanya. Kalau saya tidak salah beliau dosen di Unika mungkin. Jadi beliau pernah wawancara saya, itu kisah masa kecil saya sampai hari ini. Jadi hidup di bawah tekanan dan tekanan itu akan menjadi motivasi hidup saya. Nah, kegagalan itu ada. Tapi karena saya menilai positifnya bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan tertunda, saya tidak putus asa. Makanya kuat, iman harus penting. Kita akan dikuatkan ketika saya mengalami jatuh. Saya ingat peristiwa ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Dan saya percaya diri, ketika saya jatuh hari ini, besok belum tentu jatuh lagi. Tapi masih jatuh juga. Jatuh kedua kali, jatuh sampai ketiga kali. Dan saya tetap percaya, Yesus aja seorang juru selamat, dia mengalami kejatuhan dan dia menampakkan diri, memberi contoh bahwa kalau kamu jatuh harus bangkit kembali. Dan itu yang memotivasi saya menjadi kuat.
Yang namanya itu tadi ejekan, sindiran, hinaan itu sudah terbiasa. Hanya lagi-lagi kalau saya menangkap itu semua, saya tidak, buat apa saya ikut bertuhan? Oh, Tuhan sudah mengajarin kita untuk sabar, mampu mengendalikan diri, dan saya mau pastikan itulah modal awal seseorang, kunci kesuksesannya. Kesabarannya, ketabahannya, dan dia selalu melihat dia menjadi guru saya, pemotivasi saya, sehingga saya harus bangkit. Ada lagi mungkin? Oke, jadi Kira-kira seperti cukup, itu ya. puas? Jangan sampai kalau sudah jatuh, biar saya jatuh terus ya. Tidak mau bangkit lagi. Jadi itu tadi contohnya dari Pak Felix bahwa harus bangkit lagi. Jadi kegagalan itu supaya tidak gagal lagi harus terus berusaha. Jangan kapok. Karena itu mungkin saja bisa jadi jalan menuju kesuksesan. Oke, tadi ada pertanyaan yang kedua dari Saudara Hans. Ini ditujukan kepada Romo dan juga Pak Felix. Jadi sekalian saja dulu Pak Felix jawab, setelah itu dari Romo. Bagaimana membangun jejaring ini, kerjasama dengan pemerintah dan juga mungkin pihak-pihak lain untuk pengembangan dunia pariwisata terkait ekonomi kreatif. Saya melihatnya itu lebih kepada kerjasama atau jejaring. Saya mau bilang modal utama itu adalah kejujuran, kepercayaan. Gimana kita bisa bekerja sama dengan orang kalau orang itu tidak percaya sama kita? Kalau mau bekerja sama dengan pemerintah, ya kita harus tunjukin dulu. Kita harus bantu pemerintah bahwa saya bisa. Kalau merasa ini bermanfaat, saya minta kita bekerja sama. Jadi sulit sekali kita untuk percaya siapapun. Bahkan saya mengalami hal itu. Sampai titik terakhir saya bahwa saya tidak percaya siapa-siapa lagi. Saya harus bisa percaya diri saya sendiri sama Tuhan. Itu saja kuncinya. Dan dengan sendirinya kunci ini akan menjadi daya tarik bagi orang lain. Oleh saya datang ke sini tadi. Saya ingin bekerja sama dengan Bandung Utama terkait gini-gini. Itu kuncinya. Jadi kalau suruh orang maksa, apalagi pemerintah, untuk kerjasama tanpa kita menunjukkan sesuatu, konsep kerjasama dan hasilnya, ya maaf ya, habis wacana nanti, habis energi. Kita buat dulu. Terima kasih soal kerjasama dan jejaring. Oke, bagaimana nih pendapat dari Romo? Oke, di tempat kita di desa atau di paroki banyak sekali peluang kerjasama ya. Kalau terkait misalnya dengan dana di desa itu sekarang ada banyak sekali dana desa yang bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi kreatif ya. Tapi untuk itu ya kita harus terlibat dalam musrengbang des atau juga kita harus terlibat berkomunikasi dengan desa supaya dana desa itu juga bisa dipakai untuk mendukung nanti karya-karya pengembangan ekonomi dari orang muda misalnya. Nah, selain itu tentu kita tahu dalam level pemerintah daerah, Pemda Kabupaten ada banyak sekali dinas-dinas, ada dinas pertanian, peternakan yang sebetulnya mencari kelompok-kelompok dampingan di desa-desa. Ya. Ada juga Dekranasda dari ibu-ibu di pemerintahan yang khusus mendorong pengembangan seni misalnya. Ya. Jadi kalau ada seni tenun, seni kreatif, nah mereka ini yang akan bantu. Nah ini semua peluang-peluang yang bagus. Nah sekarang ini juga Badan Pariwisata BPO di Labuan Bajo, tapi juga Dinas Nakir Trans pemerintah, mereka banyak sekali buat pelatihan-pelatihan untuk orang-orang muda ya, jadi pelatihan-pelatihan ekonomi pariwisata ya. Jadi yang dilatih bukan hanya misalnya yang tadi kuliner atau apa, tapi juga yang dilatih misalnya bagaimana memasang dan merawat AC. Kita tahu kalau di Labuan Bajo itu butuh orang itu. Kalau AC rusak atau apa, bagaimana memasang dan merawat parabola. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan begini juga yang dilatih karena ini semua yang dibutuhkan oleh dunia pariwisata. Ya. Jadi peluangnya banyak, tinggal bagaimana kita isi.
Jadi membangun jejaring itu yang paling penting itu komunikasi dan juga koneksi ya. Contohnya saja mungkin teman-teman OMK pernah lihat dari Facebook OMK Keuskupan Ruteng ada posting beberapa hasil ekonomi kreatif dari paroki-paroki. Contohnya OMK Tentang. OMK Tentang itu jualnya tuh gula merah khas Tentang. Dan kalian tahu gula merah itu sekarang sudah go internasional. Jadi ada beberapa pastor yang ingin keluar negeri mau bawa oleh-oleh, mereka tanya produk ekonomi kreatif apa nih. Jadi ada gula merah dari OMK Tentang. Jadi nanti kedepannya OMK dari paroki-paroki mau siap apa nih yang ingin dijual, mungkin dari kelas-kelas pelatihan tadi ada produk yang akan dihasilkan. Kita mau kembali lagi ke teman-teman OMK, mungkin ada yang masih ingin bertanya, silakan angkat tangan dan oke, silakan maju, jangan lupa perkenalkan nama dan asal paroki. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ogilvy Poseng. Saya utusan dari OMK Paroki Katedral Ruteng. Sebelumnya, ini adalah kali kedua saya mengikuti seminar tentang Tahun Pariwisata Holistik. Yang pertama itu saya mengikuti seminar online waktu itu, dengan Romo Martin Chan sendiri, salah satu pembawa materinya kalau tidak salah. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bersama Romo, ada masalah yang sedang booming dibicarakan, yaitu masalah tentang hutan yang ingin dieksploitasi untuk membangun perkembangan pariwisata di Labuan Bajo. Itu adalah salah satu wacana dan hal itu telah dilaksanakan dengan menebang hutan dan kebun-kebun yang ada di masyarakat. Walaupun masyarakat telah melakukan demo, tetapi pemerintah dengan aparat keamanan tetap bersikeras untuk melakukan mengeksploitasi kawasan hutan tersebut. Jadi pertanyaan saya ini, bagaimana tanggapan gereja sekaligus tindakan konkret gereja untuk mengatasi permasalahan ini? Karena seperti yang Romo Martin bicarakan sendiri bahwa pastoral pariwisata holistik ini sendiri berkaitan dengan kemanusiaan, dan saya rasa ini ada hubungannya dengan kemanusiaan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kasih kesempatan untuk satu penanya lagi untuk sesi ini. Oke, mungkin silakan maju, perkenalkan nama. Ya, selamat Lebih malam ke tengah untuk sedikit. kita semuanya. Saya atas nama Adel Hetiatin, utusan dari Paroki Santo Montfort Poco, ingin bertanya lebih spesifik tahun pastoral pariwisata holistik, lebih ke pariwisata. Saya ingin bertanya kepada Romo. Romo, kami punya di paroki sekarang, pastor paroki mengadakan kunjungan ke tempat destinasi-destinasi di daerah kami, di Poco sendiri, yaitu di pusat paroki dengan di stasi. Kunjungan-kunjungan ini kami lakukan, pastor paroki lakukan, supaya mengangkat pariwisata-pariwisata yang tertutup di paroki maupun di stasi. Yang menjadi pertanyaannya, Romo, bagaimana kira-kira kerjasama antara gereja dan pemerintah desa untuk mengembangkan dan mengangkat destinasi-destinasi yang tertutup di daerah kita masing-masing, supaya ada kerjasamanya dengan pemerintah desa, supaya destinasi-destinasi itu bisa terbuka atau dikenal oleh dunia luas. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih. Oke, bisa tambah satu lagi. Tadi Nona yang sudah angkat tangan, silakan maju. Lebih ke tengah sedikit. Oke, selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Cindy dari OMK Fransiskus Asisi Karot. Pertanyaan saya, semisalnya OMK ini punya semangat untuk membantu kelompok-kelompok seperti kelompok tenun, kelompok tani kopi, kelompok tani ya seperti kelompok tani. Terus keterbatasannya itu adalah di dana. Misalnya mereka sudah minta bantuan ke pemerintah, tapi mungkin karena
pemerintah punya anggaran sendiri, tidak bisa membantu. Apakah gereja bisa memberikan alternatif dalam memberikan misalnya bantuan dana, atau OMK itu sendiri harus berusaha untuk mandiri untuk bisa membangun kelompok-kelompok yang akan mereka berusaha untuk bangun, seperti itu. Terima Oke, kasih. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan ada 3 dari 3 orang, mungkin Romo bisa langsung tanggapi. Yang pertama tadi itu menyangkut hutan Bowosi ya di Labuan Bajo. Jadi itu hutan Bowosi itu di sekitar Ngorang. Nah, hutan ini adalah hutan lindung yang 400 hektarnya diberikan kepada Badan Pariwisata, ya, otoritas Badan Pariwisata dari pusat untuk dikelola. Tentu bagus ini bahwa masyarakat kita ini berjuang supaya hutan ini betul dijaga, dijamin. Hanya tentu penting begini, kita harus klarifikasi ya dengan baik. Nah, kalau kita lihat hutan ini kan ada pelbagai jenisnya. Ada hutan yang nanti bisa diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, bukan hanya kepada nanti misalnya Badan Pariwisata tadi, tapi juga pada masyarakat untuk dikelola sebagai hutan produktif. Tapi nanti dia kelola hanya tetap harus menjaga kelestarian alamnya. Ya. Jadi itu kebijakan yang dijamin oleh undang-undang. Nah, persis itu yang diterima oleh BPO ini ya. Jadi mereka dapat itu untuk dikelola, tetapi tetap harus menjaga aspek ekologisnya. Dan dalam perencanaan mereka itu kurang lebih 100 hektar lebih, itulah yang nanti dikelola dengan fungsi ekonomis tetapi juga berwawasan lingkungan. Sedangkan yang hampir 300 hektar lainnya itu tetap dikembangkan menjadi hutan-hutan ekologis dan bahkan dikembangkan sedemikian sehingga bisa menjadi hutan wisata ya. Jadi itu kurang lebih kebijakannya. Tentu nanti fungsi kita untuk mengawasi supaya kebijakan yang ini nanti diimplementasikan dengan baik. Jadi saya mengajak orang-orang muda kalau nanti mendengar atau membaca berita-berita media seperti ini, kita harus berkomunikasi dan mengklarifikasi sehingga kita lalu menemukan oh ini. Nah, misalnya di hutan Bowosi juga malah sebetulnya ada sekian puluh hektar justru yang dirambah ya oleh oknum-oknum tertentu. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang mengambil tanah-tanah milik KLH itu dan mereka dirikan rumah ya. Jadi masalahnya ini jangan dilempar hanya pada BPO, tapi juga ada warga kita yang merambah hutan ya. Jadi yang seperti ini kita harus objektif dan bersama-sama lalu melihat bagaimana mencari jalan keluar untuk mengatasi hal itu. Lalu pertanyaan berikut tadi tentang kerjasama ya. Jadi tentang kerjasama. Nah, kami baru saja mengadakan monitoring di semua kefikepan di Keuskupan Ruteng. Luar biasa. Teman-teman dari paroki men-sharingkan bagaimana mereka di paroki yang dulunya hanya sibuk urus misa hari Minggu, urus berkat orang mati atau urus orang nikah atau komuni, sekarang banyak paroki yang lalu terlibat ya di tengah umat, di tengah masyarakat secara sosial untuk melihat mana potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Nah, dalam kaitan pariwisata misalnya kita punya potensi pertama itu potensi pariwisata rohani. Kita punya gereja-gereja tua yang indah seperti Katedral Lama, Gereja Pagal, Gereja Lengko Ajang dengan bentuk arsitek yang khas yang punya nilai historis yang hebat. Nah, ini misalnya yang bagus kalau kita kembangkan. Kita punya gua-gua Maria yang luar biasa yang terletak di puncak bukit dengan view yang indah di sekitar, alam yang menawan. Nah, ini juga potensi yang luar biasa. Nah, terkait dengan pariwisata rohani ini tentu nanti penting sekali, tidak hanya tempatnya atau situsnya, tapi harus ada juga ceritanya. Ada narasi tentang tempat itu. Nah, tadi kamu dilatih misalnya untuk menyusun narasi persis dalam rangka itu. Orang kalau misalnya datang ke tempat kamu, misalnya datang ke gerejamu, dia tanya, ini gereja ini kapan dibangun? Waktu dibangun itu seperti apa? Apakah di tempat ini pernah ada sesuatu yang istimewa?
Apakah di gua ini, kenapa orang sering datang berdoa ke gua ini? Apakah mereka punya pengalaman istimewa? Nah, ini yang harus dinarasikan secara menarik, ya. Jadi perlu ada narasi. Yang berikut juga untuk situs rohani ini perlu juga ada program. Nah, situs bangunan tanpa program itu seperti badan tanpa roh. Karena itu situs rohani kita harus diisi dengan misalnya doa rosario, dengan devosi, ya, dengan ibadat. Nah, ini program-program yang membuat hidup situs rohani. Nah, selain peluang rohani di desa-desa, di paroki, kita juga punya peluang wisata alam. Alam Manggarai Raya ini luar biasa indah. Dari laut, darat sampai ke puncak-puncak gunung, ya. Kita punya danau, kita punya sawah lodok yang hebat. Ya, kita punya lembah gunung yang luar biasa indahnya. Nah, ini peluang-peluang yang kita bisa manfaatkan. Tadi teman dari Poco menceritakan itu. Begitu juga di banyak paroki lain, mereka dalam tahun pariwisata ini baru menemukan ternyata di tempatnya itu ada banyak sekali objek-objek alam yang sangat indah. Yang kadang juga lucu-lucu namanya. Ada juga misalnya air terjun yang mereka sebut dengan Cunca Laco. Seperti apa Cunca Laco itu, ya, kita juga tidak tahu. Rupanya nama ini mengundang kita untuk datang ke sana untuk melihat. Nunia kita Cunca Laco itu tah, ya. Jadi ada banyak sekali objek-objek wisata alam. Selain itu, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah potensi-potensi objek-objek wisata budaya. Ya. Ini nanti mulai dari situs-situs budaya kita, baru-baru gendang kita, ya, lodok-lodok kita, ya. Lalu juga kebun-kebun adat kita. Ini semua situs-situs yang baik. Nah, selain situs, kita juga punya kekayaan ritus, ya. Ritus-ritus penti kita, ya, pesta-pesta syukur panen kita, ritus-ritus kelahiran, ritus-ritus kematian. Nah, ini semua potensi-potensi pariwisata budaya yang kita bisa kembangkan. Nah, ini yang sekarang kita keuskupan, ya, dalam hal ini paroki-paroki berupaya supaya semua potensi yang ada di wilayahnya ini coba kita angkat, ya, coba kita sebarluaskan, coba kita kemas, desain sehingga ini menjadi potensi pariwisata yang betul bermanfaat bagi umat kita. Oke Romo, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan yang ketiga tadi mengenai apa yang gereja tawarkan begitu jika mereka butuh dana tadi itu. Ya, tentu yang pertama ya. Programnya harus jelas, ya. Tidak bisa kita datang, Romo saya mau buat ini, mau buat usaha ini tapi tidak jelas usahanya ini seperti apa, ya. Jadi kita kalau mau menawarkan sesuatu bukan hanya dengan gereja tapi juga dengan pemerintah, harus jelas nih programnya apa, ya. Jadi, nah kalau programnya jelas, lalu kadang juga biarpun belum terlalu jelas, ya kita mengundang diskusi, ya, komunikasi untuk mendalami itu. Kalau Romonya tanya, ya ini kau punya program ini seperti apa? Ya Romo saya minta masukan dari Romo, ya. Bagaimana supaya program saya nanti ini semakin mantap, afdol. Nah, perlu ini diskusi-diskusi dengan supaya programnya itu memang orang bilang program ini layak dikembangkan, ya. Kalau programnya layak dikembangkan, kita gereja juga punya dana, ya. Kita misalnya di setiap paroki itu punya komisi PSE yang memang bertugas untuk membantu mendorong pengembangan sosial ekonomi umat, termasuk OMK. Kita punya juga dalam level keuskupan, kita punya juga komisi PSE, Romo Robert, yang bertugas juga untuk mendukung pengembangan ekonomi dari umat, termasuk juga kamu OMK. Dalam level KWI juga ada dana yang memang dipersiapkan untuk pengembangan sosial ekonomi dan orang muda itu menjadi prioritas, ya. Nah, karena itu saya minta pada teman-teman OMK coba kreatif merancang, mendesain program, diskusikan dan kita coba mulai, ya. Jadi ada jalannya. Mungkin bisa langsung yang paling terdekat itu konsultasi dulu ke mungkin koordinator OMK-nya, Romo Kapelan di paroki, lalu pastor paroki ini. Kami mau buat ini, kira-kira dari mana kami bisa dapat dananya. Jadi seperti itu. Kita mungkin bisa tanya ke Pak Felix, ya. Jika kami punya produk nih Pak Felix dan kami mungkin mau menawarkan menjualnya di salah satu outlet Bandung Utama Group. Kira-kira
jalurnya seperti apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Yang pertama, produk dari Lelak tadi kita sudah jual. Ada banyak di ruko dan di Carep. Jahe, baik jahe bubuk, lengkuas, jahe masih fisiknya, terus kurungan ayam, sama parang, sama songke todo. Lalu saya baru pulang dari Paroki Poco hari Kamis yang lalu. Saya beli itu produknya. Itu ada bantal dari Rea itu, lalu luni, sama kotak apa ini buat sirih pindang itu. Yang malah mereka bingung lagi, buat apa? Saya bilang saya buat jual lagi. Nah sebetulnya sudah ada jalan itu, hanya yang saya sering masuk ke dunia-dunia komunitas kerajinan. Pertama maaf ya, pertama hanya mau menghabiskan anggaran. Kedua, kesenang dipuji saja dia. Tapi dia tidak melihat dampak ekonominya. Saya sudah banyak keliling sebetulnya. Termasuk dari yang perbatasan Lembor Manggarai ini, Manggarai Tengah dan Manggarai Barat itu. Itu pernah saya beli produknya itu, malah terbatas. Itu topi dari rotan, topi apa itu, bulat itu. Terus tempat nasi dari rotan semua itu, terbatas. Lalu tingkat kerjasama itu sebetulnya mudah, yang penting legalitasnya jelas. Perusahaan yang sudah berbadan hukum, dia tidak mudah menerima produk kalau produk itu belum berbadan hukum pula. Berapa bulan yang lalu saya borong loh gula reboknya OMK Katedral itu. Dan saya berhadapan sendiri beberapa dinas terkait legalitas edarnya. Itu. Yang rawan itu adalah produk-produk yang bernuansa makanan dan minuman. Nah, karena saya selalu sering berhadapan dengan persoalan seperti itu, maka saya buat sentra oleh-oleh di pinggir jalan yang sebut soto, pasar sotor mungkin sebutnya. Itu yang paling penting, kerjasama mudah kalau legalitas usahanya sudah ada. Siup situnya, izin edarnya itu biasanya PIRT, MD, ya Dinas Kesehatan dengan BPOM lah seperti itu. Nah selama itu tidak sebagus apapun produk yang kita buat, kalau tidak ada legalitasnya tidak tidak dilaksanakan, susah kita mau jualnya. Kecuali door to door. Lalu ada lagi satu, minyak serai itu, nona manis dia punya namanya. Itu juga susah dijual karena dia belum memiliki izin edarnya. Padahal secara kualitas itu jauh lebih baik. Karena dia langsung produksi dari serai itu, dari kajong dia. Itu saya banyak sekali jual-jual produk-produk lokal yang dia punya kejelasan identitasnya, legalitasnya belum jalan. Termasuk jamu-jamu lokal yang menurut saya sudah luar biasa. Hanya sayangnya tidak memiliki itu. Padahal sudah laku loh di pasaran itu. Terima kasih. Jadi kalau mau jual produk mungkin untuk bangsa pasar yang lebih besar, jangan lupa urus dulu itu BPOM-nya, legalitasnya agar produk kita itu bebas dijual. Mungkin bukan saja nanti di outlet Bandung Utama Group, bisa juga di toko-toko yang lain. Jadi pertanyaan yang tadi itu menjadi pertanyaan terakhir untuk bincang-bincang pastoral kita pada kali ini tentang ekonomi kreatif di tahun pastoral pariwisata holistik, dan juga kita tadi sharing banyak hal sekali tentang peluang-peluang yang bisa diraih dari teman-teman OMK. Terima kasih kepada Romo Chan dan juga Pak Felix yang telah berbagi informasi untuk kita semua. Semoga apa saja yang kita baru saja dengar bisa menjadi semangat untuk kita untuk mulai menekuni bidang ekonomi kreatif. Jadi demikianlah bincang-bincang pastoral kita tentang ekonomi kreatif di tahun pastoral pariwisata holistik 2022. Untuk sebagai penutup di bincang-bincang pastoral kita kali ini, kita akan menampilkan sebuah sajian kembali menyanyi, ada Sarindari OMK Golodukal. Jadi ini yang menjadi tuan rumah ya dari paroki kegiatan kita pada hari ini.
Saya Rosi dan juga dua narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya. Everybody want a little piece of my time. Still I put you at the end of the line. How it breaks my heart to cause you this pain, so the tears you cry, to falling like rain. Give me the chance to prove I'll make it up to you. I still believe in you, with a love that will always be, yeah. Standing so strong. Baby, I still believe in you and so way along the way, I guess just lost it. Only thinking of myself, never looking back. For all the times I've hurt you, I apologize. I'm sorry I took so long to finally realize. Give me the chance to prove to nothing's in love.